untuk GJCO, dan selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan juga nih untuk GJCO. Nah, bagaimana pergerakan selanjutnya untuk GJCO? Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa teman-teman gabung di grup Telegram untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan kita akan membahas saham-saham yang up to date ya di grup Telegram. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini IHSG ini ditutup menguat ya, sempat ada di dalam zona merah, kemudian di akhir sesi ini menguat. Dan kita lihat nih untuk kali ini pergerakannya hari ini IHSG naik tipis sebenarnya ya, karena memang saham Gotoh ini bergerak terkoreksi sebesar 3% di akhir sesi 2. Hal ini membuat sektor teknologi ini cukup terkoreksi juga. Nah, sementara dari asing sendiri hari ini masih mencatatkan net buy yang memang cukup signifikan di saham big caps ya terutama, dan ini menjadi penggerak untuk pasar modal sendiri hari ini yang memang bergeraknya mix ya. Dan kita lihat nih akhirnya di akhir sesi 2 IHSG ditutupnya menguat. Nah, kita lihat nih untuk kali ini IHSG ini tutupan closingannya ada di 7.214, dan kita lihat untuk candle terakhir hari ini akan bergerak seperti ini terus ya, mix seperti ini, karena memang para investor ini kan memang masih melihat dari sisi Gotoh sendiri ya, dari saham Gotoh yang memang sudah naik. Dan hari ini kita lihat nih, Gotoh ini memang sempat naik namun ditutup terkoreksi. Inilah yang memang membuat saham atau IHSG ini fluktuatif, yang memang dilihat dari chart daily-nya yang seperti ini. Nah, ini kemungkinan beberapa hari ini akan polanya seperti ini nih untuk IHSG, memang dia akan naik tinggi kemudian dia turun lagi, dan ini akan bergerak mix seperti ini karena memang ini kekuatan dari Gotoh sendiri memang akan menjadi penggerak dari IHSG juga ya, yang seperti yang kita ketahui bobot dari Gotoh sendiri kan memang cukup tinggi juga ya, dan ini masuk ke saham big caps. Nah, ini dia untuk IHSG ini. Kita lihat supportnya ada di mana. Kita masih ada di support yang memang kita lihat, yaitu ada di area sini, garis trendline-nya. Nah, garis trendline-nya ini teman-teman bisa lihat untuk areanya ada di 7.200, ini sebagai area support yang ada di area sini. Ini kalau memang dia masih bertahan di area sini, ini masih cukup bagus. Namun teman-teman perlu waspada karena memang ini IHSG kan sudah naik tinggi dan ini rawan terkoreksi pastinya, yaitu dari beberapa saham. Namun kita lihat masih adanya saham-saham big caps terutama dari banking juga hari ini adanya net buy ya dari asing. Nanti kita lihat nih untuk saham apa saja yang memang di net buy. Nah, secara volume hari ini kan memang cukup tinggi ya, memang di atas rata-rata, tapi ini tidak terlalu tinggi di hari kemarin karena memang hari kemarin kan memang cukup ramai nih dari saham Gotoh sendiri transaksinya. Nah, ini untuk IHSG. Bagaimana untuk asing hari ini? Kita lihat hari ini asing mencatatkan transaksi dari net buy-nya itu ada di saham Telkom, BCA, BBRI, Gotoh, BBNI, Harum, Adaro, dan juga Inco. Ini masih cukup bagus ya. Ini terutama dari banking, dari big caps-nya ini masih dikoleksi. Nah, apakah ini cukup bagus, pertanda bagus, memang asing sudah mulai masuk di saham-saham sektor banking atau perbankan. Nah, kita lihat nanti untuk beberapa hari ke depan. Nah, untuk saham yang pertama yang akan dibahas yaitu ada saham Harum. Ya, Harum kita lihat hari ini Harum sudah dibahas di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang memang hari ini sudah membeli Harum dan cuan, ini selamat yang memang sudah membeli dan menghold untuk saham Harum. Nah, bagaimana pergerakan dari Harum selanjutnya? Kita lihat untuk Harum ini teman-teman patut lihat untuk teknikalnya ya. Ini saya delete terlebih dahulu untuk support jauhnya, dan support pendeknya ini kan memang tadi hampir saja di
tutup ya ke bawah sampai ke support ada di 11 ribuan, namun ini tidak jadi dan dia berhasil adanya pullback atau memang perlawanan ya. Di sini dilihat adanya pembelian yang cukup masif dan cukup signifikan nih dari sisi volumenya juga, dan dia ditutup sebesar 3,9%, closingannya di 13.200. Bagaimana strategi selanjutnya bagi teman-teman memang sudah pegang saham Harum atau memang baru tadi masuk? Ini rekomendasi untuk Harum sendiri kita lihat untuk area resistennya ada di 13.580-an. Ini sebagai area resisten pendeknya untuk Harum. Dan untuk resisten panjangnya ada di 14.750 kalau memang dia berhasil menguat atau memang berhasil breakout di area 13.580-an yang ada di area sini. Namun kalau memang esok hari tertahan nih, esok hari spekulatifnya kalau esok tertahan di area sini ya, seperti ini, kita akan coba gambar petnya. Dia tertahan di area sini, maka dia akan cenderung terkoreksi kembali ke area bawah, kemudian bergerak mix seperti ini ya, dan dia bisa menguji area resisten kembali. Namun kalau memang tidak kuat, dia bisa turun di area 12.400-an. Ini sebagai area support yang kuat juga ya untuk Harum. Bahkan kalau memang lebih kuatnya kan memang ada di 11.925 yang ada di area sini. Namun kita strateginya kalau memang teman-teman sudah punya, kita boleh hold terlebih dahulu dengan strateginya boleh swing trading untuk potensinya di 14.750. Nah, untuk secara volume hari ini di atas rata-rata, namun stokastik dan RSI dia cenderung ke bawah. Maka teman-teman wajib berhati-hati, sesuaikan dengan trading plan. Kalau memang untuk jangka menengah, teman-teman bisa sesuaikan strateginya. Kalau untuk jangka pendek ya silakan untuk taking profit terlebih dahulu boleh saja, atau untuk profit taking setengah dulu, 50% dulu. Ya, ini boleh-boleh saja untuk Harum. Nah, transaksi asing hari ini kita lihat untuk Harum. Ya, untuk Harum hari ini adanya net buy sebesar 47 miliar. Ini cukup atraktif juga hari ini karena memang asing masih memburu saham Harum. Dan untuk broker summary hari ini ada AK, KZ, BK, kemudian AZ. Di sini ada beberapa akumulasi dari BK sendiri ada akumulasi, kemudian ada AK juga ini akumulasi, teman-teman bisa dilihat di sini karena memang tidak ada AK dan BK-nya juga, kemudian ada KZ juga di sini ada akumulasi. Jadi ini untuk Harum masih diakumulasi oleh asing juga ya. Dan kita lihat untuk saham berikutnya yaitu ada saham BBRI. Ya, BBRI kita lihat hari ini perdagangan terakhir dia menguat sebesar 0,9%. Tutupan closingannya ada di 4610. Ini kita lihat untuk saham big caps ini hari ini diakumulasi juga atau di net buy asing, dan ini mendrive IHSG juga ya untuk saham big caps yaitu dari BBRI juga. Nah, bagaimana pergerakan untuk BBRI sendiri? Hari ini dia mantul di area Bollinger Band bottomnya atau Bollinger Band bawahnya di area sini. Nah, apa yang terjadi nih untuk esok hari? Kalau memang esok hari masih di net buy asing dan ini cukup bagus juga untuk pergerakan BBRI. Untuk area resistennya, BBRI akan menguji area resisten tengahnya yaitu ada di resisten pendek di 4.660 ya. Ini sebagai area resisten pendek di area sini. Kalau dia tembus di area sini, dia berpotensi untuk melanjutkan penguatan di area level pendeknya yaitu ada di 4.720. Ini sebagai area resisten untuk jangka pendeknya yaitu di 4.720 sampai 4.730. Kalau dia break dari area sini, ini cakep sekali bisa ke 4860-nya. Nah, ini bagi teman-teman yang memang suka untuk saham big caps, terutama dari BBRI untuk long investing, ini boleh saja. Cicil beli boleh saja, memang ini kan secara valuasi BBRI kan sudah tidak terlalu murah ya, memang ini sudah naik tinggi dari beberapa bulan lalu ya, bahkan di bulan Februari ini sudah breakout dari area sini dan dia naik terus. Dan untuk volume hari ini memang di bawah rata-rata, namun ini bisa kita watchlist untuk perdagangan esok hari. Teman-teman, untuk support dari BBRI sendiri ada di mana? Supportnya kita ambil ada di 4.460 di area sini sampai di 4.490 yang ada di area sini. Ini ada double support yaitu di garis support yang ada di sini, dan garis MA60 ini juga sebagai area support untuk
BBRI-nya. Secara stokastik dia mengalami golden cross. Di sini bisa dilihat untuk perdagangan esok hari. Cicil saja kalau memang teman-teman strateginya untuk swing trading atau mungkin untuk long investing, ini boleh saja. Nah, bagaimana untuk asing? Kita lihat hari ini BBRI. Ya, BBRI hari ini mencatatkan transaksi net buy yaitu sebesar 126 miliar. Ini cukup tinggi ya, dari beberapa hari kemarin memang masih terus diakumulasi oleh asing. Dan untuk broker summary hari ini ada DX, YU, BK, KZ juga di sini. Dan di sini ada beberapa akumulasi dari YU juga ya. Ini akumulasi sebenarnya, namun di sini ada distribusi. Maka kita lihat nih dari BK sendiri juga ada distribusi. Dan kemudian ada KZ, di sini ada distribusi juga. Jadi kesimpulannya untuk BBRI ini ada dari DX juga. Bahana ini masih mengakumulasi, namun adanya seller di sini tidak terlalu tinggi. Jadi untuk BBRI sebenarnya ini mix ya pergerakannya. Jadi ada yang memang masih mengumpulkan barang di bawah, kemudian ada yang memang membuang barang untuk BBRI-nya sendiri. Nah, untuk saham berikutnya ada saham lainnya yaitu ADMR. Ya, ADMR ini pergerakan hari ini minus sebesar 3,5%. Tutupan closingannya ada di 2.510 ya. Ini kemarin kan memang ditutup ARB, hari ini ditutup 3,5%. Ini sudah naik 2 hari berturut-turut. Ini hampir kurang lebih berapa persen itu? 7%. Kemudian di sini ya hampir 10% kurang lebihnya untuk ADMR. Nah, strateginya gimana nih untuk ADMR? Bagi teman-teman yang memang punya dari modal bawah atau memang hari ini baru masuk, ini kita lihat nih untuk supportnya ada di mana. Supportnya sendiri itu kita ambil dari garis trendline yang ada di sini, yaitu ada di area 2400 sampai di 2500. Ini sebagai area support untuk ADMR-nya. Teman-teman kalau memang suka dengan ADMR ini boleh nih, bisa di lirik esok hari. Kita strateginya watchlist terlebih dahulu untuk esok hari. Jika memang esok bertahan di area 2400-an, dia tidak break ke bawah, ini akan mantul ya di area sininya, di area 2400-an di support di sini. Namun ketika dia memang tidak kuat di area sini, dia bisa break ke potensinya ke 2200-an kalau tidak kuat di area 2400. Nah, esok hari ini kita harapkan kalau memang teman-teman ingin buy on weakness di area support di 2400, ini boleh saja. Tapi kalau memang dia tidak bertahan di 2400-an, ya teman-teman siap-siap untuk batasi resiko juga dengan cara cut loss ya. Ini untuk ADMR. Nah, secara volume hari ini memang rata-rata ya sesuai dengan beberapa hari kemarin, namun volume transaksi menurun. Stokastik dan RSI ini seperti yang kita lihat di sini, ada hari kemarin kan adanya dead cross dan dia melanjutkan penurunannya, ini masih berpotensi menurun. Jadi tetap teman-teman waspada karena memang ini masih adanya penurunan, ini masih sangat terbuka lebar untuk ADMR karena dari stokastik dan RSI dia masih belum cukup untuk di bawah area stokastik dan RSI di area 30-an. Jadi kita wait and see terlebih dahulu strateginya untuk ADMR. Bila esok mantul di area 2400, teman-teman boleh spekulatif buy on area weakness. Namun kalau memang dia tidak kuat, ya teman-teman jangan ambil untuk ADMR. Nah, bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Asing hari ini mencatatkan net buy sebesar 19 miliar. Ini cukup boleh ya, bisa kita lirik hari ini. Dan untuk asing kan ini masih mencatatkan net buy dari tanggal 4 ya, bulan 4 juga. Sampai hari ini masih mencatatkan net buy. Broker summary hari ini ada CS, YP, BK, PD. Ini dilihat ada CS, ini ada akumulasi, di sini CS tidak ada ya. Kemudian ada BK juga, ini memang di sini ada ya 3 teratas di sini, tapi di sini juga ada seller. Jadi kita lihat untuk dari CS ini masih mengakumulasi. Sementara dari akannya sendiri di sini ada distribusi. Namun kembali lagi strateginya kita tunggu saja di area weakness-nya. Dia biarkan dia turun terlebih dahulu. Kita jangan tangkap pisau jatuh ya untuk ADMR juga. Nah, untuk saham berikutnya kita akan bahas dari saham MDKA. Ya, MDKA hari ini kita lihat perdagangan terakhir dia naik sebesar 5,8%.
tutupan closingannya ada di 5.500. Ini bisa dilihat untuk perdagangan esok hari untuk MDKA-nya. Nah, strateginya teman-teman, karena memang hari ini tidak dapat MDKA, kita tunggu saja terlebih dahulu dengan harapan kalau memang esok hari adanya koreksian, kita bisa melihat koreksiannya ada di 5.100 di area sini. Kalau memang tidak bertahan di area sekarang ya di 5.500-an. Tapi kalau memang esok hari masih melanjutkan penguatan, ini teman-teman jangan terburu-buru ambil karena takutnya di sini ada area 5.700 sebagai area resisten pendeknya, dan untuk potensinya sebenarnya ada di 5.850. Ini untuk target daripada MDKA. Jadi support di 5.100 dengan support pendeknya ada di 5.370. Kalau memang dia tidak bertahan di area 5.370, dia berpotensi ke 5.100 yang ada di sini. Kita ambil saja support yang ada di 5.100 di sini untuk support berikutnya ya. Dan untuk resisten di 5850. Strateginya kalau teman-teman belum punya, kita wait and see karena stokastik dan RSI di sini kan masih cenderung ke bawah. Jadi akan masih berpotensi melanjutkan penurunan, ini pasti bisa saja, yaitu cenderung menurun. Dan untuk stokastik dan RSI di sini memang ini patut diwaspadai ya untuk stokastik dan RSI-nya. Secara volume hari ini di atas rata-rata, namun memang ini tidak terlalu signifikan ya dari pergerakan MDKA sendiri, karena kan dia secara short term ini kan masih di dalam area sini saja nih, tidak kemana-mana ya untuk MDKA-nya. Jadi kita strateginya wait and see untuk esok hari untuk saham MDKA. Bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Kita lihat untuk asing kali ini adanya net buy sebesar 24 miliar ini untuk saham MDKA, dan 3 hari ini masih diakumulasi oleh asing. Dan untuk broker summary hari ini ada LG, BK, kemudian ada PDAK. Di sini dari LG ini adanya akumulasi, kemudian adanya BK juga masih mengakumulasi. PD ini masih sedikit mengakumulasi meskipun di sini ada sellernya, tapi tidak terlalu tinggi juga. Jadi kesimpulannya kita untuk esok hari MDKA ini cenderung kita wait and see terlebih dahulu karena memang pergerakan masih mix. Meskipun hari ini teman-teman sudah beli, ini boleh di hold terlebih dahulu dengan area target potensinya di 5.850 ini sebagai area resistennya. Jadi untuk MDKA seperti ini. Untuk saham berikutnya itu ada saham Bumi. Hari ini Bumi naik sebesar 3%. Tutupan closingannya ada di 68. Ini masih dekat dengan area support. Bagi teman-teman yang memang sudah punya, bahkan dari modal dari bawah di area sini, ini cenderung masih bisa hold terlebih dahulu. Dengan area target potensialnya ada di 78. Bahkan kalau memang dia kuat masih di 86. Tapi ini kalau memang kuat ya, yaitu kita harus lewati dulu di area resisten di area 78. Nah, Bumi ini dekat dengan area support yang ada di area 66 sampai 64 ini sebagai area support, dan dia di sini ada beberapa support, yaitu ada di garis biru ini sebagai garis MA 200 karena dia hari ini masih bertahan di atas di garis MA 200. Ini menjadi support kuat juga karena ini 200 hari terakhir. Dan untuk bagi teman-teman yang memang belum punya, esok hari bisa wait and see. Kalau memang esok hari ada penurunan, ini teman-teman boleh nawar saja di area 66 sampai 64 ya, di area sini. Kalau memang tidak dikasih ya kita boleh untuk untuk dinaikin ya tawarannya, karena takutnya esok hari memang ada kenaikan. Tapi kita seperti biasa harus disclaimer on, jangan FOMO ya kalau memang Bumi langsung naik signifikan juga. Nah, 3 hari di sini kita lihat dari bawah, bahkan dari 4 hari sebelumnya, dari area tanggal berapa nih, dari tanggal 5 ini sudah adanya akumulasi atau memang sudah adanya kenaikan. Dilihat dari volume memang ini kan cukup naik ya, tapi di atas rata-rata, dan memang belum ada volume kenaikan yang seperti ini. Jadi kita lihat nih untuk perdagangan esok hari. Secara stokastik dan RSI di sini waspada karena memang sudah adanya area jenuh belinya, jadi teman-teman wajib waspada juga untuk Bumi sendiri. Nah, untuk transaksi asing hari ini kita lihat ya, Bumi hari ini mencatatkan net sale sebesar 48 miliar. Jadi teman-teman
prinsip dari saham bumi hanya untuk trading saja untuk jangka pendek. Nah, untuk broker summary hari ini ada IF, MG, kemudian YP, AZ, dan di sini ada ada distribusi dari MG, kemudian CC, YP, jadi masih didistribusi untuk bumi sendiri. Nah, untuk saham berikutnya ada saham GJCO. Ya, GJCO hari ini kita lihat perdagangan dia naik sebesar 34,2% dan ini ditutup mencapai arah ya. Dia breakout berhasil di 202 ini sebagai area resistennya. Ini GJCO kan sudah dibahas dari video sebelumnya ya untuk GJCO, dan selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan juga nih untuk GJCO. Nah, bagaimana pergerakan selanjutnya untuk GJCO? Kalau esok hari memang masih melanjutkan penguatan, ini masih bisa ya peluang terbuka lebar karena memang hari ini transaksi kan cukup tinggi ya secara volume, bisa dilihat adanya akumulasi, dan dia karena memang break di 202 ini didukung dengan volume yang cukup tinggi dan break ini cakep sekali. Tapi waspada adanya profit taking, harap waspada, wajar-wajar saja ya untuk GJCO karena memang naik tinggi. Dan untuk area level resisten berikutnya ada di mana untuk GJCO, kita lihat hari ini dia mencatatkan area di 208. Jadi ini untuk target selanjutnya ada di mana? Target selanjutnya untuk GJCO ada di 255. Ini untuk resisten pendeknya ya. Kita bisa lihat untuk target resisten pendeknya. Kalau memang dia kuat berhasil naik ke atas. Tapi kalau memang esok hari adanya profit taking ini sangat wajar. Jadi tetap disclaimer on, sekali lagi waspada karena memang adanya kenaikan pasti adanya penurunan juga. Nah, ini untuk saham GJCO. Secara stokastik di sini dia masih cenderung datar. Kemarin kan memang sempat di area sini, ini adanya dead cross, tapi dia berhasil bertahan di area psikologis 70-an, namun di bawah masih sedikit ya, di area 66 dan 69 untuk stokastik dan RSI-nya. Maka kalau esok hari adanya kenaikan, ini bisa melanjutkan potensi untuk up, ini masih bisa saja. Tapi disclaimer on sekali lagi. Dan untuk asing hari ini kita lihat, ya asing hari ini mencatatkan net buy sebesar 13 miliar untuk GJCO. Meskipun hari naik tinggi, asing kan memang dia tidak terlalu tinggi ya, namun memang tetap waspada karena memang adanya profit taking sendiri. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, MGPD, CC juga di sini ada, dan di sini harap waspada karena memang ini dari broker summary-nya kita lihat di sini hanya untuk tradingan saja, yaitu dari retail ya. Jadi harap waspada untuk GJCO kalau adanya potensi penurunan ini bisa saja. Nah, untuk saham berikutnya kita akan bahas dari saham ACES. Ya, ACES hari ini kita lihat dia naik sebesar 8,9%. Ini cukup menarik sebenarnya karena ACES hari ini breakout di area level resisten di 1125 sampai di 1130 ini sebagai area resisten. Dan ini di breakout dengan volume transaksi yang cukup tinggi. Didukung dengan stokastik dan RSI di sini mengalami golden cross. Nah, apakah ACES masih bisa mengalami penguatan atau tidak? Tentu saja ini terbuka lebar peluangnya karena memang dari stokastik dan RSI di sini menandakan golden cross. Nah, untuk resistennya ada di 1255, bahkan bisa kuat kalau memang dia tembus di area sini, yaitu di 1300-an. Ini untuk potensi jangka menengahnya kalau untuk ACES. Nah, untuk potensi jangka pendeknya ada di 1190, ini harus dilewati. Jika memang dia breakout dari 1190, ini lebih menarik lagi ya untuk ACES. Nah, untuk stokastik kan ini lihat di sini. Nah, untuk transaksi asing hari ini bagaimana untuk ACES? Ya, ACES hari ini adanya net buy sebesar 17 miliar. Ini cukup menarik karena memang masih diakum dari tanggal 6 di sini. Dan untuk broker summary hari ini ada AK, AZ, YP, AI. Di sini adanya AZ yang memang mengakumulasi. Kita lihat di sini kan tidak ada AZ. Namun tetap waspada sekali lagi kalau memang adanya profit taking. Supportnya ada di mana? Support dari ACES itu ada di 1125 sampai di 1130. Ini sebagai area support.
Bila memang dia tidak kuat akan cenderung menurun, maka berpotensi untuk menurun menguji area level support yang ada di 1125 di area sini. Dan selama dia masih di area sini, di area 1125 ini masih cukup menarik karena memang dia breakout di area sini. Jadi silakan strateginya sesuaikan dengan teman-teman untuk esok hari. Kalau memang belum punya, ini boleh nawar di area sini. Tapi kalau memang esok hari dia melanjutkan penguatan, ya kita coba untuk buy high and sell high. Jangan sampai teman-teman FOMO lagi untuk ke atas ya. Ini cenderung akses masih terbuka lebar untuk menguat. Disclaimer on sekali lagi untuk akses kalau memang esok hari adanya penurunan. Jadi wajar saja. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham CSRA. Ya, CSRA hari ini mengalami penguatan sebesar 7,5%. Tutupan closingannya ada di 785. Ini naik 2 hari berturut-turut. Dia sudah break di area level 740 di area sini. Ini cakep sekali ya untuk CSRA. CSRA potensi jangka pendek akan menguji area level resisten yang ada di 820. Ini di area level resisten di area sini. Jadi silakan teman-teman kalau memang belum punya, ini boleh esok hari kita lihat untuk CSRA ya, untuk trading saja jangka pendek untuk CSRA. Secara volume hari ini memang naik di atas rata-rata dari volume hari kemarin juga. Stokastik dan RSI di sini dia sudah di level 70-an di area sini, dia cenderung menguat, ini terbuka lebar untuk CSRA.